Hey hey hey, selamat datang kembali di Pokasi Podcast. Masih bersama gue Faiz Riunyan dan Sayu di sini. oke, kita sudah sampai nih di penghujung tahun 2024. Nah, ini kan kami Pokasi Podcast setiap musimnya bikin tuh yang namanya anime yang paling diantisipasi, terus juga ada best of-nya ya, best of misalnya kayak yang terbaik anime, apa namanya, soundtrack dan waifu terbaik di tiap musimnya. Nah, ini kami mau bikin yang versi of the year-nya ya. Of the year-nya dimana untuk di tahun ini kami punya 5 kategori yang akan menjadi best of the year menurut kami. Kalau gitu, kita langsung aja simak pembahasannya. Oke, pertama-tama kita mulai dari soundtrack dulu aja kali ya. Ya biar asik nih. Soundtrack terbaik untuk di tahun 2024. Kalau dari gua ya, gua kan ngeliat nih beberapa soundtrack dari Best of Winter, Spring, Summer sama Fall yang tahun 2024. Dan setelah gue lihat-lihat, gue akhirnya memilih untuk menjadikan opening soundtracknya Shangri-La Frontier yang core 2, yaitu ada dari Phasmos featuring IC yang judulnya Danger Danger. Kenapa? Karena di tahun ini gue lumayan sering juga repeat lagu-lagunya si Phasmos ya, walaupun emang mereka baru dua ya lagunya ya. Baru yang Broken Games sama Danger Danger, keduanya itu openingnya Shangri-La Frontier season 1. Nah, cuman dibandingkan dengan lagu-lagu yang menjadi best soundtrack gua di tahun 2024, lagu Danger Danger ini yang paling sering gua uh, dengerin ulang gitu saya. Mhm. Nah, itu dari gua ya. Kalau untuk best soundtrack di tahun 2024 ini. Kalau misalnya dari lu, siapa nih say? Lagunya siapa kira-kira yang menjadi soundtrack terbaik anime musim ini? Musim ini, sorry. Maksud gue tahun ini. Oke, eee, tadinya gue sama mau pakai caranya Faiz gitu ya, ngelihat dari part list yang udah kita bikin gitu setiap musimnya. Hmm. Cuman, karena gue pengen pakai pendekatan yang lain, jadi kalau sebelumnya gue cuma dengerin lagunya doang, sekarang gue masukin sama, animasinya atau scene di opening sama di ending-nya itu. Hmm. Nah, jadi kontenternya banyak karena selama 4 musim ini tuh, apa ya namanya, artis-artis atau penyanyi-penyanyi yang gue suka tuh ada semua gitu. Dari yang akhirnya mereka debut di Anisong atau setelah lama hilang tiba-tiba muncul lagi gitu. Dan secara animasi tadi opening sama endingnya pun bagus-bagus gitu. Cuman pada akhirnya gue jatuh ke openingnya dari Boku no Kokoro no Yabayatsu season 2. Ada lagunya Bokuwa dari Atarayo. Hmm. Itu kenapa gue masukin karena satu, biarpun gimana ya? Kan awal ini ya, awal musim. Bentar, takut gue salah. Iya, awal musim dia kan Winter 2024 tuh, Ya. pembuka tahun. Nah, awal tahun tuh gue masih pakai Spotify sebenarnya. Harusnya kalau gue pakai Spotify sampai Desember kemarin, kemungkinan dia bakal jadi lagu yang paling sangat sering didengar. Cuman karena di pertengahan gue pindah ke YouTube musik, makanya nggak berubah. Itu alasan pertama. Jadi dia salah satu lagu yang paling sering gue putar ulang gitu. Terus alasan kedua tadi dari animasinya entah kenapa kalau ditonton sekarang pun satu merindingnya masih dapat, terus kagumnya tuh masih dapat gitu secara presentasi visual dari openingnya. Di luar dia nyambung sama atau enggak sama ceritanya ya, karena buku buku itu artinya apa ya?
Aku adalah. Bingung ya. Pokoknya itulah. Iya. Di luar dari lagunya kayak gimana, cuman gue awalnya sempat kepikiran, ini kayaknya lagunya kalau ditranslate ke Indo kayaknya enak. Walaupun ternyata setelah dicari enggak juga. Malah aneh kesannya. Aneh. Lebih ya kayaknya nggak usah diubah lah, nggak usah diterjemahin. Tapi itu best soundtrack gua di tahun ini sih, selain lagunya sering gua ulang. Dan kalau misalkan gua nonton ulang adegan openingnya yang 1 menit 30 detik itu masih tetap dapat feel yang sama ketika pertama kali gua nonton sih. Ditambah Hmm. yang direct itu opening, director pilihan gua yang paling baik, Tetsuro Araki. Ya, Selalu. selalu ya. Pokoknya apapun yang ada dia sejauh ini bagus. Bagus ya. Maka jadi Iya, favorit ya. betul. Kalau yang nggak tahu Tetsuro Araki itu direkturnya Attack on Titan season 1 sampai 3. Hmm, Itu. Oke, itu sih dari gua untuk apa tadi? Soundtrack soundtrack ya di di ini. tahun ini. Oke. Nah, sebelum lanjut, gue ada yang lupa. Tadi kan gue bilang ada 5 kategori, tapi nggak gue sebutin kategorinya apa aja. Jadi, sebenarnya untuk konten ini, kita baru pertama kali ya, untuk yang best of the year-nya. Karena tahun 2023 kita cuma bikin di Instagram aja. Dan itu ada 4 kategori. Ada soundtrack, waifu, best couple, sama anime of the year. Nah, ini kita sengaja bikin dibahas untuk konten YouTube dan nambah satu kategori lagi, yaitu movie of the year. Karena kebetulan gue dan Seiyu nonton beberapa movie yang tayang di tahun ini dan emang tayang di Indonesia juga di bioskop Indonesia. Jadi akhirnya kepikiran, oke, nambah satu kategori untuk di tahun ini. Nah, Betul. kita lanjut ke kategori kedua ya, itu adalah waifu. Siapakah waifu terbaik di musim mulu gue kebiasaan bikin yang Musiman. apa musiman bukan waifunya yang musiman ya. Ya, untuk best waifu of the year buat gua ya. Sebenarnya harusnya sih ya emang ngelihatnya itu nggak cuma dari postingan kita yang per musim ya sih ya. Harusnya ngelihat Hmm. dari anime-anime yang udah kita tonton juga gitu kan. Cuman gua udahlah biar cepet aja. Akhirnya gua memilih untuk dari 4 musim ya, dari winter, spring, summer sama fall, yang gue pilih sebagai waifu gua itu diantara 4 yang terbaiknya adalah best waifu gue di musim gugur 2024 itu adalah Kano Chinatsu dari anime Aonohako atau Blue Box. Kenapa? Karena memang gue emang ngikutin manganya Blue Box dari awal dan emang dari awal gue udah suka sama si Chinatsu gitu kan. Karena memang ya perilakunya lah gitu di manganya tuh membuat gue tertarik dibandingkan dengan karakter cewek yang lain. Itu Hina kan yang emang temennya Taiki. Gue nggak tahu ya, agak waktu pas pertama baca kan masih belum begitu tahu gitu kan dulu kan, cuma dari awal udah langsung seneng aja sama Chinatsu gitu. Makanya untuk yang best waifu of the year 2024 jatuh kepada Chinatsu dari Aonohako. Kalau dari lu siapa nih, Sei? Waifu terbaik lu di tahun ini? Oke. Gue punya 3 kontender. Banyak ya. Nggak tahu ya banyak apa enggak ya, karena kan judul yang ditonton sebenarnya banyak, cuman Iya sih. cuman dapat cuman 3 doang. Dari 3 itulah maksudnya, Hmm. ambil satu dari 3. Jadi kontendernya tuh ada si Anomali Biru, Yanami Anna dari Makeine. Terus ada Iseri Nina dari Girls Band Cry, sama ada apa? Umai Kumiko dari Hibiki Euphonium. Hmm. Nah, eh ini kalau dia sebenarnya tiga-tiganya punya sifat karakter yang beda banget. Yang satu anomali, yang satu batu. Beda-beda ya.
Ya beda-beda, terus yang satu ya cewek pada normal gitu. Cuman ini gue milihnya tuh tadinya antara bingung antara Kumiko sama Iserinina. Hmm, Kenapa gue bingung? Berarti kan anaknya kita buang nih. Nah, iya. kenapa gue bilang aneh nih? Satu, Umay Kumiko tuh untuk di season terakhir, Hibiki Ipenium tuh dia apa ya? Gue liatnya dia perkembangan karakternya tuh di press banget gitu. Dalam artian dari episode 1 sampai berapa episodenya? Lupa gue. Sampai tamat pokoknya. Itu step up-nya tuh dipaksa cepet gitu. Jadi Ah, karena konfliknya tuh berat banget dan dia harus mutusin keputusan yang cepat dan di situ juga gitu. Jadi dia dipaksa ngepres otak sama batinnya dia juga kan. Dan entah kenapa hmm. build up-nya tuh walaupun gue lupa kayaknya 12 atau 13 episode tuh kerasa kayak dicepetin, tapi build up-nya tuh dapet gitu. Itu alasan pertama. Terus alasan kedua kenapa ada isi Renina di sini, cewek paling batu tahun ini harusnya. Karena sesimpel entah kenapa gue lihat isi Renina tuh kayak bercermin aja gitu. Ya, merasa Kayaknya gue, ini kayak gua iya, nih gitu ya. iya. Kayaknya gue waktu SMA kayak dia deh. Batu, susah dikasih tahu. Kekeh ya kalau kata Nah, orang Sunda mah kekeh. iya makanya itu. Nah, gue bingung tuh dari doi itu cuman karena gue tidak mau memilih yang cerminan diri sendiri ya. Kemudian gue dan gue memilihnya Umay Kumiko dari apa Hibiki Iponium. Sesimpel karena menurut gue dia build up-nya tuh apa ya selama season final tuh kerasa banget itu dan ketika selesai animenya ya berasa selesai ceritanya untuk dia juga gitu. I see, I see, I see. Jadi rasakan pertumbuhan yang sama lah. Iya. Itu kayak ya gitulah. Itu sih dari gue. Kelihatan ya. Jadi, Kalau gue kayaknya bias banget ya anjir karena gue baca manganya yang gue pilih waifunya yang emang gue suka dari awal gitu. Sebelum animenya tayang, gue udah suka gitu maksud gue sama karakternya. tapi itu selalu dari gitu gak sih kalau misalkan lu baca sumber aslinya? Iya, biasanya gitu emang. Jadi bisa dibilang kayak tiap musim tuh misalnya oh ini serinya gue ikutin. Terus gue merasa oh ini adaptasinya bagus. Pasti akan jadi bias karena gue emang suka serinya jadi ini jadi yang terbaik gitu. Ya nggak masalah juga sih sebenarnya ya. Sama kayak biasanya gue tadi kan, kalau misalkan Tetsuro Araki yang bikin pasti bagus gitu. Iya, itu Karena dia. based on Pasti experience gitu. pasti ada bias-biasnya tersendiri lah. Walaupun nggak selalu anime ya apa seri yang gue ikutin adaptasi animenya bagus gitu kan. Betul. Oke, itu tadi dari Best Waifu. Sekarang kita masuk ke kategori ketiga, Best Couple of the Year 2024. Nah, ini kalau untuk Best Couple jujur gue nggak banyak yang inget ya, tapi ada satu seri yang mana eh apa namanya paling berkesan banget buat gua karena memang di seri ini ya ceritanya tentang mereka berdua aja gitu tentang si pasangan dua sejoli ini gitu maksud gua itu ada pasangan siapa namanya Kitahama Eiji dan Anakurarin dari anime Giji Harem atau Pseudo Harem itu udah ya mungkin ya banyak yang ini loh apa udah langsung nggak pengen nonton karena judulnya harem karena iya kan gue Ya, yakin oke. dah banyak di antara teman-teman gitu kan yang wah gue nggak mau nonton ini karena ini judulnya harem padahal enggak padahal tuh dia kalau dulu kita pernah ngebahas di yang perbedaan genre romance ya di podcast yang episode 5 kalau gue nggak salah ya season 3 itu ada namanya romance subtext nah cuman pas terakhir nih pas lagi nyari tentang si apa best couple gue lihat Gigi Harem di My Anime List itu romance subtext itu berubah sekarang jadi love status quo ya kalau nggak salah nama genrenya pokoknya Mhm. itu jadi itu tuh emang kayak genre yang nih si cewek sama si cowok sama-sama suka gitu tapi kayak masih saling nggak tahu masih saling ragu gitu tapi kalau untuk Gigi Harem haremnya itu karena si Nana Kurarin itu aktris
dan dia bisa memperagakan berbagai macam cewek gitu, kayak misalnya cewek sundere, cewek manja, cewek yang cool kayak gitu-gitu. Makanya itu dianggap harem, tapi ceritanya itu hanya di antara mereka berdua aja, bener-bener mereka berdua, antara si Eiji sama si Rin. Yang bahkan karakter lain tuh kayak cuma bener-bener sampingan yang jarang banget dapat spotlight. Makanya dan apa ya? Pokoknya bikin senyum-senyum sendiri lah kalau lu nonton Gigi Harem. Jadi ya yang makanya membuat gue paling berkesan untuk best couple of the year gue ya si Nana Kurarin dan kita sama Eiji dari Gigi Harem atau Pseudo Harem gitu. Buat gue ya. Kalau misalnya dari lu, siapa sih couple terbaik lu sih? Dan gue yakin bukan pilihan kita nggak sama sih. Ya betul. Ini bahkan kayaknya lu nggak nonton serinya. Apa tuh? Oke, jadi gue ngambil, eh gue sebenarnya agak lupa ya karena dia kan tayangnya Winter 24 tuh, bener-bener awal banget. Awal Gue banget ya. nggak ingat mereka tuh sebenarnya couple apa enggak. Cuman mereka tuh selalu bareng dan eh lo tau ini gak sih tipikal cerita di mana si karakternya tuh dua-duanya saling suka, Hmm. tapi dia mentingin temennya dulu gitu. Ah, Tapi bukan si cewek, jadi si cewek ini punya teman, si ya. cowoknya juga punya teman. Nah teman mereka berdua tuh saling suka, jadi bukan mereka berduanya, tapi Iya, iya, dia iya. lebih ngurusin dulu temennya daripada perasaan dia sendiri gitu. Iya, iya, iya. Nah itu, jadi gue masukin itu. Jadi ada, ntar gue lupa namanya siapa. Ada Rin sama Kyoya dari Yubisaki Torenren. Oh iya, gue nggak nonton ya bisa kita Ren-Ren. Ya, itu karena Soju sih, ya, Soju. Nah itu kenapa gue masukin karena tadi satu itu. Jadi gue lupa sebenarnya mereka tuh di apa ending animenya tuh jadi apa enggak. Cuma seingat gue kayaknya enggak deh, karena mereka berdua tuh sibuk ngurusin temennya. Tapi Hmm. sekalinya mereka bareng, tuh kelihatan kayak yang apa ya, bikin lu kesel pengen ngomong, kayaknya lu mending jadian deh, gitu. Makanya gue masukin karena kalau lihat ke tahun sebelumnya pun, yang gue masukin ke best couple tuh itu juga. Jadi yang begitu lu lihat tuh kesel pingin cepet-cepet nyatuin mereka berdua gitu. Hmm. Iya, iya, gue paham, gue paham. Terus ya itu sih yang pertama, sama alasan kedua karena itu, karena entah kenapa mereka tuh peduli banget sama temennya tapi nggak peduli sama Perasaan perasaan mereka mereka masing. sendiri. Mhm, gitu. Dan secara visual dua-duanya oke. I- tapi gue emang pernah sih kayak baca seri yang eh apa ya, bukan mereka mengutamakan temennya tapi mirip gitu, jadi justru side apa pasangan sampingan istilahnya justru progresnya Kayak jauh lebih cepat daripada si karakter utamanya. ya betul. Ada beberapa kan kayak kayak kalau yang terkenal itu apa, Wotakoi. Wotakoi kan Ya, gitu kan. ya, benar-benar. Iya, salah satunya Wotakoi gitu. Kalau dulu gue manga ada namanya Tonarino Kashiwagi-san yang pernah terbit di Indonesia. Mirip-mirip Wotakoi cuma versi anak SMA-nya. Kayak gitu juga pasangan sampingannya progresnya jauh lebih cepet daripada pasangan utamanya. Kayak gitu-gitu Iya, paling. benar-benar. Dan entah kenapa yang gitu lebih menarik sebenarnya. Iya sih sebenarnya. Dan karena gini mungkin ya, karena mereka tidak harem gitu. Memang bener-bener ini MC sama heroin. Terus temennya MC sama temennya heroin. Udah pasangan dua doang gitu. Nggak ada yang rebutan, nggak apa, mungkin ya karena kayak gitu jadi lebih menarik, mungkin bisa aja kan. Hmm. Atau kalau yang nggak kebayang kayaknya paling gampang. Contohnya Horimiya. Hmm, iya, 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 Horimiya. Ada beberapa pasangan sih emang di Horimiya sih. Yang jadi, yang nggak jadi. Yang nggak jadi-jadi juga ada. Iya, yang mau dijadiin kagak jadi. Nah, itu. Oke, itu tadi couple of the year dari kami berdua. Selanjutnya, sebelum ke anime, kami akan masuk ke movie dulu. Movie of the year. Nah, Betul. kebetulan untuk tahun ini, kenapa bisa ada muncul kategori movie?
di tahun ini karena gua dan Seiyu kita nonton ada 3 movie ya. Masing-masing dari kita setidaknya ada 3 movie. Gua 5. Lalu 5 kan, ya maksudnya setidaknya 3 loh, ya kan? Gue Ya betul tiga, betul. lu 5 yang di tahun ini berarti kan bisa lah untuk apa dibandingkan menjadi kontender movie terbaik gitu kan. Nah kalau untuk Ya. gua di tahun ini gua nonton itu ada Spy Family yang Code White, terus ada Detektif Conan yang apa sih gue lupa judulnya. Pokoknya yang tahun ini ya gue lupa tuh yang sama Kaito Kid. Terus satu lagi itu yang baru kita bahas juga ya di podcast bulan lalu itu Gotobu no Hanayome yang spesial 2 ya. Itu yang edisi apa namanya? Honeymoon. Nah, jadi di Mhm. antara karena gue udah nonton seenggaknya 3 lah gitu kan. Jadi supaya nih kira-kira siapa nih yang terbaik, akhirnya udahlah kita memutuskan untuk menambah kategori movie gitu. Dan untuk movie of the year gua di tahun ini di antara 3 film yang udah gue tonton di bioskop Indonesia tentunya itu menurut gue yang terbaik adalah Spy Family Code White. Gua berani apa namanya memberikan rating 10/10. Sebenarnya untuk reviewnya sih gue udah pernah tulis ya di Instagram. Teman-teman kalau misalnya ada yang mau lihat bisa cek highlight Instagramnya Pokasi Podcast di pokasi.podcast. Itu ada gue bikin review yang Spy Family Movie Code White. Itu gue bener-bener suka banget ya karena rapih, itu rapih banget dari awal yang maksudnya ceritanya tuh kayak biasa-biasa aja terus tahu-tahu ternyata terlibat masalah sampai akhirnya ke penyelesaian masalah itu menurut gue rapi banget, bagus banget dan ya secara grafiknya, secara si apa namanya, apa sih ya istilahnya ya, efek-efek suaranya segala macamnya itu bagus banget menurut gue dan seru gitu untuk filmnya. Seingat gue lagi tayang di YouTube-nya Muse Indonesia sama di Netflix juga ada kalau nggak salah, tayang juga di Netflix yang Spy Family Code White. Jadi kalau misalnya teman-teman belum nonton silakan cek di YouTube-nya Muse Indonesia atau di Netflix. Seingat gue di Netflix ada deh, udah tayang deh di si Spy Family Movie Code White itu. Nih, kalau dari gue itu, kalau dari lu apa sih ini di antara 5 film yang lu tonton apa aja dan yang terbaiknya siapa sih? Oke. Sebenarnya agak menarik ya tahun ini tuh karena biasanya kan kita nonton movie tuh kalau nggak nunggu bajakan Blu-ray. Hmm. Biasanya tuh misalkan movie-nya tayang tahun ini gitu. Masuk Indonesia tuh biasanya tahun depan. Hmm. Nah, kebetulan tahun ini tuh gue pun malah kagetnya ketika bikin list ini sih pas dicek. Oh ternyata yang gue tonton tahun ini di bioskop tuh ya emang tayang tahun ini juga gitu. Cuman beda beberapa bulan doang sama di Jepang ya. Nah, kan ada 5 tuh tadi. Yang pertama tuh ada Kimi no Iro, ada Look Back, ada Trapesium. Terus yang 2 sisanya gue nontonnya nggak di bioskop sebenarnya. Yang satu di Netflix ada apa? Tsuki Demo Kirai sama Gotobu no Hanayome yang special wedding tadi. Yang gue tontonnya di mana? B Station. Nah itu dari 5 itu sih tadi gue bingung antara Kimi no Iro sama Look Back. Walaupun sebenarnya gue sempat kepikiran Trapesium juga awal-awalnya karena biasnya gue tuh ada di Trapesium karena satu yang garap studionya, terus yang ngisi soundtracknya ada Suisei. Hmm. Bias gue, bias gue tuh di situ sebenarnya di Trapesium tuh cuman uh, kurangnya Trapesium tuh kalau gue lupa di review yang di Pokasi itu sempat gue sebut apa enggak, cuman secara story tuh terlalu biasa aja gitu untuk Trapesium tuh, bukan Hmm. sesuatu yang baru Yang banget wah gitu. ya. Iya, tapi ya kalau secara visual oke bagus, secara musik pun bagus, cuman story-nya tuh biasa aja gitu dan setelah beres tuh gue sebenarnya happy, cuman entah kenapa gue kepikiran kayaknya ini nonton di Netflix atau di Station pun masih oke deh. Dibanding di bioskop ya. Ya untuk Trapezium ya. Nah makanya pilihan gue di terakhir tuh cuman Kimi no Hero sama Look Back. Nah, satu
gue tahu kalau gue nggak milih Look Back pasti bakal jadi suatu problem yang besar karena kayaknya hampir banyak orang yang udah nonton Look Back setuju kalau movie of the year tahun ini tuh Look Back gitu. Hmm. Cuman eh gua nggak jadiin Look Back movie terbaik tahun ini sih. Walaupun gue setuju secara karakter acting bagus, secara animasi bagus, secara story pun dari semua movie yang gua tonton yang paling dalam tuh Look Back sebenarnya. Cuman pilihan gua tuh jatuh ke Kimi no Hero. Kenapa? Karena satu ini secara cerita emang biasa aja gitu. Dalam artian bukan cerita yang se-deep Look Back. Terus secara konflik tuh pun nggak gede-gede amat itu. Konfliknya konflik umum cerita fantasi lah. Ketika si karakternya punya cita-cita tapi kehalang sama berbagai situasi gitu. Tapi in the end kita tahu dia bisa sampai cita-citanya gitu. Nah, kenapa gua jadiin Kimi no Hero yang paling movie the best tahun ini tuh karena satu, sesimpel karena seketika movie ini beres, gue pengen beli tiket lagi untuk nonton lagi itu movie. Sama di momen konser dia yang terakhir, kalau gue nonton gak nonton di bioskop, gue yakin itu gue udah ikut nyanyi dan nari-nari di depan. Karena sebagus itu Cuman, ya. ya maksud sebenarnya gimana ya? Kalau dibilang bagus-bagus tuh nggak, cuman entah kenapa ketika konsernya tuh ngasih feel lu untuk ikut nari juga gitu. Ah, I see, I see, I see. Jadi feel-nya tuh dapet gitu. Kayak gimana ya jemputnya ya? Ibarat lu nonton konser tapi lu terbawa suasana sama konsernya gitu. Jadi pengen ikut ke Hmm. situ juga dan yang paling alasan paling tinggi sebenarnya itu sih selain gua jadi pengen ikut nari di depan tuh karena alasan lainnya tuh ya karena itu karena setelah beres gue pengen nonton lagi gitu. Walaupun ujung-ujungnya nggak kesampaian ya karena waktunya nggak ada dan ketika waktunya ada movie-nya udah nggak tayang gitu. Iya. Bentar banget ya soalnya emang tayang di Indonesianya ya. Kayaknya 10 harian deh, nggak sampai 2 minggu kalau nggak salah. Hmm. Iya. Itu sih. Dan oh ya salah satu lagi mau Look Back ataupun Kimi no Hero yang paling gue suka adalah mereka punya kalimat puitis yang menarik untuk dicari lebih dalam sih. Gitu. Hmm. Menarik, menarik. Nah, sebelum ke anime of the year ya, 2024. Tadi gua gara-gara apa? Gue kan ingetnya nonton Spy Family itu tahun ini ya. Aha. Karena tayang di Indonesianya tahun ini kan. Cuma barusan gue ngecek ternyata Spy Family itu tayangnya Desember 2023. Ya nggak apa-apa lah ya. Gue berdasarkan Tanggal-tanggal Desember 23 tuh di Jepang ya. di Jepang. Iya, Oh. di Jepangnya tapi ya udah akhir tahun lah dan kebetulan kan tayang di Indonesianya Februari 2024. Ya jadi gue anggapnya masuk ke tahun inilah ya karena kan gue berdasarkan yang tayang di bioskop tahun ini gitu. Dan tapi emang kan jaraknya nggak lama kan itu di Jepangnya 22 Desember 2023 kalau gue nggak salah tadi gue lihat di Indonesia ya Kayaknya itu tanggal masih berapa winter. Februari gitu. Hmm? Si winter nggak sih? Enggak ya? Eh masuknya sebenarnya bisa ke winter sih, bisa ke winter sih. Oh. Karena kan dia di penghujung fall kan, di penghujung musim gugur sebenarnya. Oh iya ya. Oh, Bisa jadi lah. bisa Itu lah ya, karena jatuhnya bener-bener di bola. iya bener-bener di akhir tahun, jadi nggak apa-apa lah. Jadi barangkali nanti ada yang takutnya ada yang komen, nah ini kan Spy Family tayangnya tahun lalu gitu kan, tapi ya karena di penghujung dan di Indonesianya tayangnya di awal tahun ini Februari, makanya gue masukin ke best movie-nya gitu, best movie tahun ini versi gue gitu. Oke, kita masuk ke anime of the year tahun 2024. Dan sekali lagi, gue ini berdasarkan yang eh, musiman di tahun ini ya, 4 musim tahun ini gue lihat anime of best animenya di tiap-tiap musim. Dan untuk musim lagi kan, untuk tahun ini anime of the year 2024 versi gue itu jatuh kepada Wistoria. Wistoria One and Sword ya. Itu anime summer ya, anime summer 2024. Kenapa gua memilih itu karena
dari beberapa anime yang gue jadikan base di tiap musimnya, Wistoria tuh gue berani kasih nilai 10/10 gitu. Di My Anime List juga gue kasih nilai 10/10 karena menurut gue emang gue baca komiknya dan untuk adaptasinya sebagus itu emang bener-bener bagus banget menurut gue. Makanya emang cara cerita tuh kalau misalnya teman-teman ada yang baca Black Clover agak-agak mirip kan. Jadi si karakter utamanya tuh orang yang nggak bisa sihir, cuman bedanya kalau Black Clover kan si Astanya dia punya kekuatan anti magic. Nah sementara kalau si di Wistoria tuh si siapa sih karakter utamanya gue lupa. Will. Si Will itu dia murni kekuatan fisik, fisik berpedang gitu untuk melawan musuhnya. Nah tapi emang ya apa ya, secara grafik bagus, terus juga adaptasinya juga nggak terlihat kayak ke buru-buru atau ke apa banyak yang dipotong, itu nggak kelihatan sama sekali. Jadi makanya gue berani mengasih nilai 10/10 karena gue sepuas itu dengan adaptasi Wistoria One and Sword gitu. Makanya gue berani juga untuk menjadikan Wistoria sebagai anime of the year 2024 versi gue. Itu kalau dari gue. Kalau dari lu apa sih yang menjadi anime terbaik tahun ini sih? Oke, jujur gue nggak expect lu jawab Emily Wistoria loh. Kenapa emang ya? Kayaknya di kepala gue tuh judul yang lain gitu, tapi gue lupa apa. Oh Gue pas iya, lu nyebut, ah, kok tiba-tiba Wistoria gitu. Wistoria karena judul yang lain tahun ini yang masuk di best anime gue apa ya? Gue juga agak lupa. Cuman setelah gue lihat-lihat di daftarnya sih Wistoria yang paling bagus. Maksudnya tahun ini kan emang ada Shangri-La yang core 2 ya, core 2-nya season 1 ya. Ya, Ya kan. Cuman ya itu emang bagus gitu klimaks, cuman itu kan I mean itu udah setengahnya gitu apa itu core 2 gitu loh kalau si Shangri-La tuh. Sementara kalau si Wistoria kan dia dari awal gitu kan. Emang satu season tuh emang dari awal gitu tayangnya, hmm, adaptasinya. ya, ya. Gue lupa apa, cuman kayaknya di kepala gue tuh kayaknya bukan Wistoria yang Bukan. akan keluar gitu. Oke, lanjut ke yang gue. Oke, dari gue tuh seperti biasa gue akan punya kontender gitu. Jadi Nah, gue akan membandingkan para kontender itu dan di gue kontendernya ada 10 kebetulan untuk tahun buset, ini. banyak bener. Jadi kontendernya tuh ada tadi Boku no Kokoro Yabayatsu season 2, Mushoku Tensei season 2 part 2, terus Monogatari Series of and Monster Season, Girls Band Cry, Hibiki Euphonium season 3, Dead Demon DDD Destruction, Make ini, Soshimin, Konohako sama Beastar Final Season part 1. Nah, Hmm. kontendernya itu. Oke. Gue sebenarnya agak susah memilih dari 10 itu karena dari setiap apa ya, setiap judul tuh punya kesan masing-masing gitu. Kayak contohnya apa? DDD Demons, DDD Destruction tuh entah kenapa awalnya gue kira ini ceritanya darknya tuh karena emang tujuannya pengen ke sana gitu dan setelah tamat gue baru nyadar kalau dia tuh sebuah cerita yang pengen dicoba untuk jadi antitesisnya Doraemon gitu dan gue baru dapat itu di tengah-tengah gitu makanya gue masukin dia ke salah satu kontender gitu terus Hmm. ada Girls Band Cry yang gue lupa kayaknya sebelum Bocil the Rock tuh nggak ada lagi cerita yang angkat tema band dan bagus gitu karena sejauh ini flop mulu gitu dan kayaknya era kemasan enggak sih kayaknya bukan gue yang nyebut sih tapi sempat ada yang nyebut era keemasannya apa anime dengan genre band bakal naik lu tuh naik lagi gara-gara Girls Band Cry. Hmm. Nah gue makanya punya apa ya penilaian yang paling besar tuh sebenarnya di dua itu awalnya. Cuman setelah gue dalami lagi ternyata banyak yang bagus juga gitu di luar rata-rata sequel ya kayak tadi apa Boku no Kokoro terus Mushoku Tensei Hibiki Ipponim itu kan sequel tuh Iya. terus apa tadi Beastar cuman in the end gue milihnya tuh tetap di sequel sih ujung-ujungnya
Dan yang gue pilih itu di Monogatari Series of End Monster Season. Hmm. Jadi kenapa gue pilih sesimpel karena ketika entah kenapa Monogatari series yang off sama Monster ini bakal gue jadiin patokan ketika orang nanya mau nonton Monogatari enaknya dari mana dulu gitu. Entah kenapa gue bakal kasih ini di luar dia cerita di season akhir ya. Ah, I see, I see. Karena secara penyampaian visual tuh lebih mudah dipahami daripada Monogatari sebelum-sebelumnya. Secara dialog pun nggak 90% ngobrol gitu, nggak sebanyak ya judul-judul sebelumnya gitu. Dan secara penyampaian storyboard pun masih lebih mudah dipahami gitu, nggak serumit yang lama-lama. Jadi entah kenapa gue bakal jadiin ini juga sebagai ketika orang nanya nonton Monogatari dari mana, gue bakal bilang suruh nonton off season sama Monster dulu. Di luar ini cerita terakhir, tapi step awal lu nonton Monogatari itu bisa dari sini gitu karena lebih mudah dipahami gitu. Instead of gue bilang nonton sesuai tahun rilis atau sesuai timeline cerita gitu. Hmm. Dan gue nikmati juga pembawaannya sih. Soalnya kan kayaknya sempat gue bahas di konten yang ininya juga deh. Di musim kemarin kalau nggak salah. Dia kan Iya. ganti director tuh. Dan directornya tuh kalau nggak salah director yang nggak pernah megang Monogatari sama sekali gitu. Iya, iya, pernah dibahas di yang Itu pas kan. pas yang di musim Monogatari ya tayang. Hmm. Dan ternyata dia melebihi ekspektasi gue gitu. Dia bisa nyajiin apa Monogatari series yang menarik dan bisa ditonton. Dan seingat gue nemu paper yang ngebahas kalau direkturnya Monogatari yang off sama Monster Season tuh di paper itu dia nyebut era barunya Monogatari sih. Walaupun Hmm. era baru untuk chapter terakhir agak aneh ya, tapi gue belum baca papernya semua. Cuman gue paham kalau dari papernya itu ya penyampaian Monogatari yang ini tuh lebih mudah dipahami sama orang gitu. Jadi itu kenapa gue jadiin dia sebagai best of-nya tahun ini gitu sih. Mungkin kalau gua nonton bisa jadi gua milih anime yang sama sebagai anime of the year gua karena untuk Monogatari series gue sesuka itu juga dulu. Gue ngikutin sesuai tahun rilis sih. Cuma gue berhenti di yang judul apa gue lupa ya. Pokoknya Bagai Monogatari udah, Nisei Monogatari udah, yang terus yang Neko Neko. Monogatari yang Black sama yang White udah. Season 2 kalau nggak salah udah deh gua. Kayak berhenti di season 2 deh gua. Monogatari series. Terus kan ada banyak Hana Monogatari, yang apa Monogatari lagi Ya, sampai ke yang off season kan. betul. Nah, itu kayak kalau gua nggak nonton yang off season karena itu tadi gua merasa nih gua yang seri-seri sebelumnya nih apa judul-judul yang sebelumnya gua ada yang belum, bahkan Kizumonogatari aja gua belum nonton filmnya. Mhm. Nah, makanya gua udahlah, gua nggak nonton, belum belum nonton yang Monster Rain of Season karena alasannya itu. Mungkin kalau misalnya gua udah nonton semua dan gua nonton yang off season, mungkin jawaban gua akan sama gitu untuk yang best anime tahun ini gitu. Mungkin ya. Terus tadi juga apa? Alasan lu nggak lanjut Monogatari pasti kalau nggak karena dialognya yang kebanyakan karena scene-nya susah dipahami kan. Bukan sih sebenarnya pada waktu itu, karena gua itu sempet apa ya? Pas sempet kayak lagi berhenti nonton anime kalau nggak salah. Oh, Pas ya, ya. mulai apa kayak tayang yang Hana Monogatari atau yang mana? Pokoknya seinget gue setelah season 2 itu gue lagi masa-masa dimana gue berhenti nonton anime. Nah makanya Hmm. gue mau ngikutin lagi tuh bingung, mau nonton lagi tuh bingung gitu. Jadinya itu makanya Monogatari series gue eh belum nonton, yang terutama makanya yang off season itu gue juga belum nonton karena itu gue pengen nonton yang lain dulu gitu, sesuai tahun rilis aja pengennya sih gitu gue ya, cuma belum ada waktunya. Ada banyak banget soalnya. Banyak, iya betul banyak, tapi seenggaknya gue udah sampai second season mah udah setengah lah ya hitungannya. Enggak, soalnya Monogatari itu ada beberapa episode yang sejam gitu loh. Iya, oh iya, benar benar benar. Belum lagi movie-nya ada tiga ya kalau nggak salah, yang Kizumonogatari ada tiga bukan sih, tiga part.
Iya 3 part dan lucunya Kizumonogatari itu chapter 1. Iya, chapter awal di mana Araragi ketemu si siapa Shinobu ya, siapa sih nama asli Ya, vampirnya gue lupa, panjang banget soalnya, Hellshot apa Kisot apalah itu. kayak itu. Oh, sebelum dia jadi vampir aja. Iya, sebelum Araragi jadi vampir. Ya itulah. Terus tadi gue mau apa? Gue ngecek lagi kan yang apa anime best anime yang musim-musim di tahun ini. Yang winter gue Mhm. ternyata milih Sosono Frieren Core 2, tapi kan itu Core 2 ya hitungannya ya. Dan emang gue kasih Oh, 10/10, cuman karena itu tadi yang gue bilang, kalau Core 2 tuh apalagi dia kan langsung ya, seinget gue ya. Core 1 ke Core 2 iya. tuh langsung kan. Dia nggak ada berhenti stop di satu season dulu kan. Nah, Ya. iya. Makanya karena itu gue memutuskan Wistoria yang jadi anime terbaik gue di tahun ini. Gitu ceritanya. Ya. Walaupun gua masih nggak dapet ya judul yang ada di kepala gua. Ntar biasanya kalau apa kita stop recording baru tuh keingetan tuh. Biasanya kayak gitu kan. Kayaknya gitu. Iya. Oke lah kalau begitu. Jadi untuk yang terbaik Best of the Year 2024 dari soundtrack, waifu, couple, movie, dan juga anime, versi Pokasi Podcast sudah selesai. Nah, gimana kira-kira teman-teman? Apakah ada yang sama atau ada yang punya pendapat lain? Silakan langsung komen aja di kolom komentar di bawah ya. Kalau begitu, terima kasih banyak yang sudah mendengarkan dan sudah menonton sampai habis. Jangan lupa buat dengerin Pokasi Podcast. Kami ada 3 season di Spotify, Apple Podcast, YouTube, dan juga YouTube Musik ya. Terus juga follow Instagram kami di @pokasi.podcast. Terus kami juga punya Twitter Twitter X ya sekarang namanya ya. X dan Blue Sky di Pokasi Podcast, cari aja POKASHI. Silakan follow kalau misalnya kalian nggak mau ketinggalan informasi seputar budaya populer Jepang. Oke? Kalau begitu gue Faiz Ryunyan dan Saya pamit. sampai jumpa lagi di konten Pokasi Podcast yang berikutnya. See you again and have a nice day guys. Bye-bye.